Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mei Manidali dengan NIM 23058096. Di sini saya akan menjelaskan bisnis plan saya, yaitu program mahasiswa kewirausahaan atau PMW yang berjudul Pelangi Dadar Gulung dengan dosen pengampu Ibu Leni Marlina, SSMA. Jadi di sini saya akan menjelaskan daftar isi, yaitu ada lembar penulisan bisnis plan, ada daftar isi, lalu kata pengantar, yang di dalamnya ada pendahuluan. Dalam pendahuluan ada pertama, terbelakang dan motivasi melakukan usaha, yang kedua, justifikasi pemilihan objek usaha, yang ketiga, tujuan usaha yang hendak dicapai. Terus lalu ada poin B, analisis produk. Yang pertama, bidang usaha, yang kedua, jenis produk, yang ketiga, keunggulan produk disbanding produk lainnya di pasaran. Yang keempat, keterkaitan produk dibandingkan produk lain yang ada di pasaran. Yang kelima, ada alat dan teknologi. Yang keenam, ada proses produksi. Yang ketujuh, ada kapasitas produksi. Poin C, analisis pasar. Yang pertama, profil konsumen potensial. Yang kedua, ada potensi dan segmentasi pasar. Yang ketiga, ada pesaing dan peluang pasar. Yang keempat, ada media promosi yang akan digunakan. Yang kelima, ada target atau rencana penjualan 1 tahun. Yang keenam, strategi pemasaran yang akan diterapkan. Yang ketujuh, rencana pengembangan usaha. Yang kedelapan, proses produksi. Yang kesembilan, kapasitas produksi. Lalu di poin D ada analisis keuangan. Yang pertama, rancangan anggaran biaya. Lalu kebutuhan investasi. Yang ketiga, kebutuhan modal kerja. Lalu poin yang terakhir yaitu penutup. Ada lampiran, lembaran pernyataan orientasi karya, kurikulum vitae, dokumen produk, sertifikasi pendukung yaitu sertifikat kuliah pengantar kewirausahaan. Exclusive summary. Ini dadar gulung merupakan kuliner. Pelangi Dadar Gulung merupakan kuliner produksi yang menjual dadar gulung tetapi tidak seperti biasanya. Dengan modifikasi keju, coklat putih, buah, dan sebagai yang membuat kue ini berbeda menjadi unik dengan varian warna dari kulit kue tersebut. Usaha ini adalah usaha homemade yang kemudian dipromosikan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Kue ini merupakan kue sederhana khas Indonesia yang cocok menemani seseorang di pagi hari dengan secangkir kopi ataupun teh hangat. Selain pengantar makan di pagi hari, pelangi dadar gulung dapat dijadikan sebagai dessert atau bisa dijadikan makanan peninggal lapar dengan kandungan gizi dan isian kue tersebut. Lalu ada poin yang pertama, kita masuk di pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Dengan didorong pihak keluarga dalam motivasi seseorang untuk berwirausaha, merupakan salah satu pendukung utama yang dikatakan sebagai modal awal anak untuk membuka usaha. Terlebih jika terlihat dalam keadaan ekonomi seperti di Indonesia saat ini, di mana masih banyak kalangan yang tidak memiliki pekerjaan dikarenakan lapangan pekerjaan yang masih kurang memadai. Jumlah lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang setiap harinya kunjung bertambah. Oleh sebab itu, saat ini sangat dibutuhkan bibit seorang wirausahaan yang bisa mencapai lapangan kerja untuk orang hingga pengangguran di Indonesia lambat laun berkurang. Peluang bisnis atau wirausaha pada sektor makanan sangat terbuka lebar karena semua manusia pasti membutuhkan makanan. Pengusaha harus pandai dan kreatif dalam menciptakan suatu usaha dalam bidang makanan. Karena pada era zaman sekarang, semakin kreatif seseorang membuat suatu usaha itu akan semakin menarik perhatian dari konsumen ataupun dari konsumen yang melihat dan ingin tertarik untuk mencoba produk tersebut. Dadar gulung merupakan salah satu makanan pengantar masyarakat Indonesia di pagi hari. Siapa yang tidak tahu kue sederhana dengan isian kelapa yang cocok ditemani dengan secangkir kopi hangat. Namun, pada saat ini kue dadar gulung sudah mulai menghilang di muka bumi karena seiring banyaknya makanan yang mengantikan kue tersebut. Oleh karena itu, adanya peluang yang menjanjikan di makanan, kami berencana untuk merancang usaha kuliner yaitu pelangi dadar gulung, yang tentunya kami melakukan diferensiasi dalam bidang usaha ini, agar para konsumen lebih tertarik untuk membeli produk saya. Pelangi dadar gulung yang dimaksud ialah warna dari kulit lumpia yang menyerupai warna pelangi yang dapat di request warnanya seperti hijau, merah jambu, ungu, dan sebagainya.
Pembuatan kue ini bersifat kreatif, dilakukan secara sangat sederhana, tetapi lebih higienis, serta akan dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Maka tentunya hal ini menarik minat masyarakat untuk membelinya. Adapun visi dan misi tujuan usaha saya yaitu yang pertama visinya yaitu menciptakan produk makanan yang sederhana dan berkualitas serta banyak diminati oleh dan disukai oleh masyarakat dengan mengedepankan penampilan yang unik dan menarik. Adapun misi saya, yang pertama terus melakukan inovasi-inovasi agar menarik minat beli masyarakat. Yang kedua, menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang berkualitas. Yang ketiga, selalu membuat kesan yang baik kepada setiap pelanggan. Yang keempat, yaitu menyediakan layanan bagi konsumen yang ingin memberi saran. Tujuan usaha saya yaitu yang pertama menjadi mahasiswa yang lebih kreatif dan inovatif tentang berwirausaha. Yang kedua, melatih mahasiswa agar dapat berwirausaha dengan baik. Yang ketiga, untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Yang keempat, menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Yang kelima, belajar sendiri dan mengisi waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat dan berorientasi pada masa depan. Yang keenam, selalu berpikir aktif, kreatif, inovatif, serta mengasahkan kemampuan mahasiswa dalam bisnis hingga memunculkan banyak ide-ide baru yang dapat menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Yang terakhir, untuk membantu berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang akan dijalankan. Yang ketiga ada analisis SWOT dan strategi perusahaan. Yang pertama yaitu kekuatan atau strike. Yang pertama, adapun pelangi dadar gulung memiliki tampilan yang unik dan menarik karena memiliki berbagai varian warna sehingga membuat konsumen ingin merasakan produk ini selain varian warna kulit dadar gulung ini, ragam rasa pun akan kami sajikan dalam video ini. Yang kedua yaitu pelangi dadar gulung memiliki rasa yang lezat karena pemilihan bahan baku yang berkualitas. Yang ketiga yaitu harga pelangi dadar gulung yang sangat terjangkau di semua kalangan. Yang keempat, lokasi outlet yang letaknya strategis sehingga mudah dijangkau bagi konsumen yang tidak mempunyai kendaraan pribadi. Yang kelima, terdapat layanan sistem pemasaran online sehingga konsumen dari berbagai daerah di Padang dapat memesan produk ini dengan tambahan biaya pengiriman tertentu. B. Kelemahan, weakness. Yang pertama, produk hanya satu jenis. Produk yang ditawarkan hanya satu jenis dari kebanyakan kue sederhana yang ada. Jika selera konsumen terus bertambah, bukan tidak mungkin akan ditinggalkan dan beralih ke produk lain yang lebih inovatif. Yang kedua, masa expired yang singkat. Dadar gulung ini memiliki masa expired yang singkat, bisa disimpan dalam lemari pendingin, namun cita rasa dari kue ini dapat berkurang jika disimpan di dalam lemari pendingin karena kue ini dapat keras. Adapun peluang, yang pertama selera. Produk pelangi dadar gulung membuat kue ini menjadi lezat dan mempunyai berbagai varian warna dan rasa yang dari isi gulungan ini. Inovasi lalu ada peluang. Yang pertama, selera. Produk pelangi dadar gulung membuat kue ini menjadi lebih lezat dan mempunyai berbagai varian warna dan rasa dari isi dadar gulung ini. Inovasi warna ini juga yang dimaksud yaitu membidik atau menarik semua segmen pasar sehingga produk pelangi dadar gulung menjadi satu selera di masyarakat sebagai peluang untuk mendapatkan lebih banyak profit. Yang kedua, adapun persaingan. Melihat dari persaingan peluang bisnis ini akan sangat diinginkan sekali. Hal ini karena saingan untuk usaha ini bisa dikatakan belum banyak. Adapun ancaman, yang pertama akan banyak pihak lain yang akan meniru usaha dadar gulung pelangi ini. Terutama keunikan dalam produknya, hal ini tentu akan membuat saingan yang baru bagi kita. Yang kedua, ada pedagang-pedagang asongan dan atau tradisional di masyarakat berkeliling menjual dadar gulung mereka dengan harga yang lebih murah. Lalu kita masuk di poin deskripsi usaha. Yang pertama ada bidang usaha, yaitu pedagang startup. Yang kedua, jenis produk. Jenis produk yang ada pada pelangi dadar gulung terdiri dari satu pieces dadar gulung atau satu paket pelangi yang terdiri dari warna pelangi seperti merah, kuning, hijau, biru, atau konsumen bisa memesan paket warna pastel. Yang ketiga ada keunggulan, keunikan, atau inovasi produk. Pelangi dadar gulung yang merupakan suatu produk dadar gulung yang unik dari kebanyakan produk dadar gulung lainnya karena memiliki tampilan yang unik dan menarik serta varian rasa atau isi dari dadar gulung tersebut, yaitu warna merah muda dengan varian isi selai stroberi, warna hijau dengan isi keju dan coklat, warna ungu dengan selai blueberry,
dan varian warna lainnya. Warna dadar gulung ini bisa berasal dari warna alami seperti hijau dari daun pandan, merah muda dari ekstrak buah stroberi, kuning dari ekstrak buah jeruk. Namun, akan tetapi jika varian rasa yang menghasilkan warna pastel akan dicampur dengan pewarna makanan. Dengan warna uh, dengan warna dan varian rasa dari dadar gulung ini akan menarik para konsumen untuk mencicipi dadar gulung. Kualitas produk kami baik, kualitas produk yang kami berikan sangatlah baik dan berkualitas karena bahan-bahan yang digunakan pun premium dan asli alami dari tumbuh-tumbuhan tanpa pengawet sedikit pun. Lokasi berjualannya yaitu di Jalan Cendrawasih nomor 2, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Ada juga waktu bukanya yaitu jam 7 waktu Indonesia Barat dan tutupnya jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Dampak usaha terhadap lingkungan, baik itu di segi ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan alam. Yang pertama, dampak usaha pelangi dadar gulung terhadap lingkungan yaitu usaha pelangi dadar gulung memiliki dampak yang dapat dilihat dari berbagai aspek termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan alam. Yang kedua, dampak ekonomi. Usaha pelangi dadar gulung dapat memberikan kontribusi ekonomi dengan menciptakan lapangan pekerjaan, baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu, usaha ini juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Ada juga dampak sosial dan budaya. Dari segi sosial, usaha ini dapat memperkuat hubungan antar warga dan memperkaya kehidupan sosial masyarakat setempat. Secara budaya, usaha ini dapat mempertahankan keberadaan dan keberagaman kuliner tradisional, serta memperkenalkan inovasi baru dalam penyajian makanan tradisional. Ada juga dampak lingkungan alam. Dari segi lingkungan alam, usaha ini dapat memiliki dampak positif jika menggunakan bahan-bahan alami yang berkualitas, serta memperhatikan distribusi tempat penjualan agar tidak memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan sekitar. Dengan demikian, usaha dadar gulung dapat memberikan dampak positif pada berbagai aspek, asalkan dikelola dengan baik dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat setempat. Lalu kita masuk ke poin risiko bisnis dan pengelolaannya. Risiko bisnis pelangi dadar gulung dan pengelolaannya yaitu usaha pelangi dadar gulung memiliki potensi risiko yang perlu dikelola dengan baik. Beberapa risiko yang mungkin dihadapi dari usaha ini adalah yang pertama, risiko persaingan. Dalam industri kuliner, persaingan dapat menjadi risiko utama. Pengelolaan risiko ini dapat dilakukan dengan memperkuat keunikan produk dan strategi pemasaran yang efektif. Adapun yang poin kedua, risiko bahan baku. Ketersediaan bahan baku dan fluktuasi harga dapat menjadi risiko yang perlu diperhatikan. Pengelolaan risiko ini melibatkan rencana persediaan bahan baku dan kerjasama dengan pemasok yang handal. Adapun poin ketiga, risiko merubah selera konsumen. Perubahan tren dan selera konsumen dapat mempengaruhi pemilihan produk. Pengelolaan risiko ini melibatkan inovasi produk yang paham dan mendalam terhadap pasar. Yang keempat, risiko lingkungan. Dalam konteks lingkungan alam, penggunaan pewarna makanan dan bahan perlu diperhatikan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pengelolaan risiko bisnis, pelangi dadar gulung dapat dilakukan melalui perancangan yang matang, pemantauan yang cermat, dan inovasi produk yang berkelanjutan dengan manajemen risiko yang baik. Usaha ini dapat tetap berlanjut dan sukses. Rencana pemasaran yang pertama, target konsumen. Produk dadar gulung ini dinikmati oleh berbagai kalangan, baik itu anak sekolah, mahasiswa, kakek, atau orang tua yang lainnya, seperti ibu dan ayah. Ini dapat menikmati pelangi dadar gulung. Karena pelangi dadar gulung ini makanan yang banyak diminati oleh seluruh kalangan. Tidak hanya dalam golongan kalangan yang muda saja, tapi banyak juga diminati oleh kalangan yang tua gitu. Jadi, di sini kami mempertahankan bahan-bahan yang alami dan berkualitas. Wilayah pemasaran yaitu di Sumatera Barat, Kota Padang. Situasi persaingan, untuk saat ini mempunyai beberapa pesaing, seperti pedagang kue keliling dan dadar gulung yang dititipkan di beberapa warung. Walaupun dadar gulung sudah sedikit demi sedikit menghilang, namun pengaruh persaingan terhadap penjualan dadar gulung sedikit berpengaruh karena para persaingan sudah terlebih dahulu berjualan dadar gulung dan juga tempat berjalan yang cukup strategis. Sehingga banyak orang yang melakukan aktivitas di sekitar tempat tersebut dan sering membeli dadar gulung di sana.
Lalu kita masuk ke jumlah dan harga produk. Kisaran harga produk yaitu 100 pack dengan harga 13.000 per pack. Pengembangan produksi yaitu komposisi dari vanili dadar gulung adalah tepung terigu, garam, tepung kanji, santan, telur, minyak, air, daun pandan atau daun sugi, stroberi, pasta jeruk, dan pasta pewarna lainnya. Lalu adapun isian dari dadar gulung tersebut seperti keju, coklat putih, meses, kelapa, dan lain sebagainya. Lalu ada alat yang dibutuhkan seperti gerobak atau etalase, kompor gas, tabung gas 3 kilo, panci, pisau, talenan, blender, sendok, baskom atau mangkok, sendok, dan yang terakhir ada kardus. Kita bisa melihat rancangan keuangan, yaitu kebutuhan investasi dan modal kerja. Jenis-jenis pembiayaan, yang pertama peralatan penunjang. Ada gerobak 1 unit, harganya tuh 1.500.000, lalu penyusutan per tahun yaitu 500.000. Yang kedua ada kompor gas 1 unit, harga per unitnya itu 150.000, lalu harga penyusutan per tahunnya tuh 50.000. Ada tabung gas 3 kilo, yang dibutuhkan 1 unit, harganya 120.000, harga penyusutan per tahun 40.000. Blender 1 unit dengan harga 200.000, dengan umur biasanya bisa dipakai kurang lebih 2 tahun, penyusutan harga per tahunnya yaitu 100.000. Mangkuk 2 unit, 12.000, dengan total biaya 24.000, bisa dipakai dalam jangka 3 tahun, harga penyusutan per tahun yaitu 8.000.